Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita bahas Poisson, hubungan terhadap binomial. Sebenarnya hubungannya yang dijawab oleh Mas Egi itu hubungan yang tidak atau belum ke arah matematisnya. Padahal yang saya harapkan adalah hubungan matematisnya, terutama di peluangnya. Kemudian dari makalah kelompok penyaji tadi, definisinya kurang spesifik. Jadi definisinya masih hambar, masih terlalu umum. Karakter-karakternya terlalu umum, jadi kurang spesifik. Jadi kata kuncinya belum kena. Nah, ini akan kita bahas tambahan pembahasan supaya kita lebih memahami perbedaan secara spesifik, di mana perbedaan dan hubungannya terhadap binomial. Kalau binomial, kita tahu itu dua kejadian yang mungkin, katakanlah sukses dan gagal. Kalau Poisson sama juga, sukses dan gagal. Namun apa perbedaan yang signifikan, itu kita harus pahami. Dalam perbedaan binomial sampai ke multi hipergeometrik sudah kita bahas sebelumnya. Masing-masing punya perbedaan yang spesifik, yang tegas. Untuk yang Poisson, ini persamaan selain dua kejadian yang mungkin, yaitu sama-sama dikembalikan, yaitu dengan pengembalian. Bedanya apa? Bedanya adalah pada nilai peluang. Kalau di binomial, nilai peluangnya itu masih umum, antara 0 sampai 1. Tetapi di Poisson, ini bisa dikategorikan karakteristiknya dijelaskan tadi adalah jarang terjadi. Yang namanya jarang terjadi berarti peluang suksesnya adalah sangat kecil. Jadi kalau peluangnya sangat kecil artinya disimbolkan P mendekati 0. Sangat kecil. Dikatakan sangat kecil itu relatif memang. Tetapi kalau misalkan 1/100, dari 100 cuma ada 1 yang sukses, itu dikatakan sangat kecil. Kalau peluangnya itu sangat kecil, jarang terjadi, berarti N-nya, banyaknya perulangan itu tentu berulang-ulang yang semakin banyak. Bukan 10, 20, 30 kali. Bahkan sampai besar. Katakanlah saya simulkan secara matematis N-nya menuju tak hingga. Bilangan yang sangat besar. Kalau N menuju tak hingga, otomatis peluang suksesnya di sini menuju 0. Jadi kecil. Kalau kita mau sukses, peluangnya kecil. Itu kan kita mengulang-ulang dalam jumlah yang sangat besar. Maka N-nya adalah menuju tak hingga. Oke, kita tunggu binomial misalkan. Binomial itu adalah N faktorial per X faktorial. N min X faktorial. Ini P. Di sini kalau N-nya menuju tak hingga, P-nya menuju ke 0, artinya kecil. Sekarang kita hubungkan dengan di Poisson. Poisson itu simbolnya lambda. Lambda itu adalah definisinya adalah rata-rata banyaknya kejadian yang sukses. Itu lambda. Kalau X itu banyaknya kejadian yang sukses. Tapi kalau lambda itu rata-rata. Sehingga kalau peluang suksesnya itu P, misalkan peluang sukses lulusnya sampean itu sepertiga, berarti harus berapa kali supaya lulus? Harus supaya lulus kalau peluangnya sepertiga, minimal peluang lulus, minimal perulangannya berapa kali? Harus berapa kali minimal?
3. Oke, berarti minimal 3. Karena per 3, kalau mengulang sampai 3 kali, kemungkinan besar dia lulus. Kalau peluangnya setengah, berarti ya harus 2 kali supaya ada kejadian suksesnya sekali lulus. Berarti di sini lambda itu bisa ditulis dalam bentuk N kali P. Banyaknya kejadian dikalikan peluang suksesnya itu berarti rata-rata kejadian sukses terjadi. Tetapi ditambahi dalam satu satuan waktu. Satu satuan waktu itu apa? Misalkan dalam sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, dan seterusnya. Satu satuan waktu. Oke, sekarang lambda sama dengan NP. Berarti bisa kita katakan P adalah lambda per N. Ya. Kalau lambda per N, itu simbolnya adalah lambda sama dengan P sama dengan lambda per N. Kita rubah sekarang. Kita rubah bentuk binomial ini. P-nya menjadi lambda per N. Lambda per N. Kemudian ini kita pakai teorema limit N menuju tak hingga. Artinya N menuju tak hingga itu sama dengan P menuju ke 0. Kenapa? Kalau N menuju tak hingga, ini N menuju tak hingga karena P sama dengan lambda per N. Kalau N menuju tak hingga, maka otomatis nilai P ini menuju ke 0. Kalau N menuju tak hingga, maka keseluruhan akan menuju ke 0. Jadi pembaginya itu semakin besar, semakin besar, semakin besar. Otomatis P-nya makin habis menuju ke 0. Jadi boleh ditulis N menuju tak hingga, boleh ditulis P menuju ke 0 juga boleh, sama. Secara matematis, teorema limit ini, kalau N menuju tak hingga, itu akan mengarah kepada bilangan eksponensial. Eksponensial pangkat lambda. Di sini lambda pangkat X per X faktorial. Jadi kombinatorial ini kalau N menuju tak hingga itu akan berubah menjadi bentuk distribusinya Poisson. Jadi kesimpulannya binomial akan menjadi Poisson jika dan hanya jika N-nya menuju tak hingga. Kalau N menuju tak hingga artinya P menuju ke 0. Itu dari binomial ke Poisson. Terus ada yang menggunakan simbolnya dikalikan T boleh, dikalikan T, berarti lambda T. Apa bedanya? Bedanya karena kalau tanpa T itu satu satuan waktu. Misalkan lambda itu adalah per hari. Yang ditanyakan seminggu, berarti harus dikalikan 7. Begitu juga satuan bulan, tahun, dan seterusnya, menyesuaikan. Jadi aslinya lambda saja. Itu karena satu satuan waktu. Kalau mau minta ditanyakan dalam waktu yang lain, maka tinggal dikalikan T. Begitu. Dari pembahasan hubungan ini ada yang ditanyakan? Silakan. Bukti secara aljabar, kalkulus, limit, ini banyak direferensi ya. Yang saya sampaikan ini hanya pemahaman singkat saja. Kalau dibuktikan secara detail, nggak cukup waktunya. Karena teorema limit ke faktorial ini dijabarkan terus ke waktu, sehingga dia nilainya nanti akan pendekatan ke bilangan eksponensial.
Jadi sama dengan binomial dengan pengembalian. Bedanya P-nya menuju 0 atau sangat kecil. Dan perulangannya menuju bilangan tak hingga atau yang sangat besar. Jadi N sangat besar, P-nya sangat kecil. Itu perbedaan dari binomial dan yang lain. Karena binomial itu banyak perkembangannya sampai ke multi hipergeometri. Sekarang bedanya dengan Poisson ini, yaitu N menuju bilangan yang sangat besar, sehingga P-nya menuju 0 atau sebaliknya. Karena P menuju ke 0, maka N-nya menuju bilangan tak hingga atau sangat besar. Sehingga bisa dikatakan distribusi ini, kejadian suksesnya jarang terjadi. Jarang terjadi itu artinya karena peluangnya kecil. Nah, saya komentari di soal penjelasan presenter tadi tentang kata, jumlah kata yang salah cetak. Ditulis dalam soal tadi. Coba ditampilkan lagi, Mas, slide soal yang kita bahas tadi mengenai yang ditanyakan dari mana P-nya 1/120. Oke, silakan. Ditampilkan. Oke. Di situ hanya diketahui dalam sebuah majalah yang terdiri dari 120 halaman. Itu hanya terdapat 80 kata. Terus penyaji menyatakan, oh berarti karena lambda itu sama dengan N kali P, menurut pemahaman kelompok 4, N-nya itu 120, N-nya itu 80, P-nya 1/120. Ini kan kesepakatan kelompok 4, ya kan? Di mana P-nya kan karena kurang dari 1, maka harus diambil 1/120. Itu artinya peluang suksesnya hanya 1 kata dalam 120 halaman. Menurut teori matematika, ini tidak dibenarkan. Kenapa? Yang atas kata, yang bawah kok halaman, kan nggak cocok. Satuannya nggak cocok. Oleh karena itu, nggak bisa. P-nya 1/120 nggak boleh. Satuannya harus sama. Kalau 1 kata, berarti ini 120 kata. Padahal ini 120 halaman. Kita nggak tahu 120 halaman itu berapa kata. Iya kan? Jadi nggak boleh mencarinya dengan menggunakan ini. Dipisah N-nya 80 kata, ini peluangnya 1/20 halaman. Ini kata. Nah ini nggak bisa, nggak sesuai. Karena 1 halaman berapa kata, nggak tahu. Ini nggak diberitahu di soal itu. Lantas bagaimana Pak menjawabnya? Jangan menggunakan ini. Cukup Anda ketahui lambda adalah 80/120 kata. Ini halamannya nggak tahu. Yang diberitahu adalah ini. Rata-rata 80 kata dalam 120 halaman. Nah kalau ini halamannya kan harusnya menyesuaikan satuannya. Karena ini nggak jelas 1 halaman berapa kata. Oleh karena itu dinilai soal ini kurang informatif. Harusnya satuannya sama. Karena kita nggak tahu dalam sekian halaman, dalam 1 halaman ada berapa kata. Bisa nggak kita rata-ratakan dalam 1 halaman berapa kata? Kita nggak bisa mengira-ngira. Karena bisa jadi per halaman ada kata-kata yang jumlahnya berbeda-beda. Jadi untuk soal nomor 2 ini bisa kita komentari itu nggak sesuai, nggak cocok kalau digunakan Poisson. Kecuali begini, kita bisa menghitung 1 halaman itu berapa kata. Kurang lebih kalau 4 spasi 1, fontnya 12 misalkan. Itu kan macam-macam dengan font 10, 2 spasi, itu beda-beda. Nah ini 1 halaman berapa kata? Karena itu nggak jelas, maka ini nggak bisa dikonversi ke dalam kata.
kita nggak bisa menerjemahkan 80 kata untuk 120 kata. Nggak bisa, karena ini belum tentu 120 kata. Kita lihat aja nilai lambdanya, nilai peluangnya itu. Nilai peluang yang kalau dijawab dipaksa menggunakan soal ini. 0,5. 0,5 itu setengah. Besar enggak? Besar. 0,5 itu besar. Berarti peluang tidak ditemukan salah cetak satupun dalam satu halaman itu setengah. Itu besar peluang itu. Berarti dengan kata lain ditemukan salah cetak juga setengah. Katakanlah setengah ya. Berarti sisanya setengah. Berarti yang kalau ditemukan salah cetak setengah, kalau tidak ditemukan berarti ya setengah. Berarti ditemukan salah cetak setengah dalam satu halaman. Besar enggak itu? Besar. Enggak sesuai dengan karakteristik Poisson. Yang dikatakan peluang sukses itu kecil sekali. Enggak boleh, bahkan jauh di bawah setengah. Sedangkan di sini peluang tidak terdapat salah cetak setengah. Berarti peluang terdapat salah cetak dalam satu halaman setengah. Nah, itu kan mengatakan peluangnya setengah itu besar. Maka nggak sesuai dengan definisi karakteristik dari Poisson. Oleh karena itu, soal nomor 2 ini nggak cocok untuk distribusi Poisson. Jadi ini memaksa. Artinya, bisa semua angka itu dimasukkan ke rumus. Tapi logikanya dikembalikan lagi. Logis enggak? Dengan karakter Poisson itu sendiri. Bisa dipahami oleh kelompok 4? Bisa diterima? Ya, bisa, Pak. Iya. Jadi harus dikembalikan ke logika. Karena definisi dari Poisson itu jarang terjadi. Jarang loh, Mas. Nah, kalau setengah itu loh, ditemukan salah cetak kan setengah. Sisanya kan dianggaplah setengah gitu ya. Memang seharusnya kan 0,488. Tapi itu kan setengah, bisa dikatakan setengah. Berarti kalau setengah itu masa jarang terjadi? Ya enggak. Setengah itu peluang yang cukup besar. Kalau jarang terjadi itu ya bukan setengah. Yang ditanyakan kan peluang ini masalahnya. Peluang tidak terdapat salah cetak, setengah ketemunya. Berarti sebaliknya peluang terdapat salah cetak kan sisanya setengah juga. Itu bukan jarang terjadi kalau peluangnya setengah. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum kita akhiri? Tidak ada? Oke, kalau memang tidak ada, kembali direvisi kelompok 4 makalahnya, terutama di contoh soal, dan definisinya dilengkapi secara spesifik seperti yang saya jelaskan tadi ya, supaya bisa membedakan dengan karakter distribusi yang lain. Oke, terima kasih. Kita akhir hamdalah. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi paham. Dan mudah-mudahan bisa mengerjakan soal yang akan saya luncurkan hari Jumat. Dan Sabtu dalam batasan waktu tertentu bisa 1 jam. Karena cuman Poisson saja. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.